Tangan adalah bagian tubuh yang paling penting untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti mengetik, menulis, mengambil barang, dan lainnya. Karena itu, orang sering menyepelekan perubahan pada tangan mereka yang merupakan pertanda gejala penyakit yang bisa berbahaya. Pertama, perbandingan panjang jari dapat menunjukkan kemungkinan penyakit. Namun, jari manis wanita biasanya lebih pendek daripada jari telunjuknya. Wanita dengan pola maskulin memiliki risiko osteoartritis 2 kali lebih tinggi karena jari manisnya lebih panjang daripada jari telunjuknya. Selain itu, jari telunjuk yang lebih panjang dikaitkan dengan risiko kanker payudara yang lebih tinggi pada wanita dan kanker prostat pada pria. Kedua, jari bengkak. Penyebab sederhana seperti menstruasi atau terlalu banyak makan makanan asin dapat menyebabkan jari bengkak. Namun, pembengkakan di jari-jari dapat menandakan hipotiroidisme atau kekurangan hormon tiroid jika jari-jari terasa kaku dan tebal. Ketiga, kuku terlihat pucat. Dalam kondisi normal, kuku yang ditekan akan menjadi putih dan berubah merah muda ketika tekanan dilepas. Namun, jika kuku tetap pucat sepanjang waktu, itu bisa menjadi tanda anemia. Kekurangan zat besi atau anemia menyebabkan kuku pucat karena kurangnya sel darah merah yang beredar dalam aliran darah. Kekurangan zat besi yang parah juga dapat menyebabkan kuku menjadi sedikit cekung jika tidak diobati. Lalu, garis-garis kecil yang terlihat di bawah kuku. Hal ini, seperti serpihan kecil berwarna merah atau kecoklatan ini, disebut sebagai sempalan pendarahan. Hal ini menunjukkan kemungkinan terjadi infeksi jantung. Area ini memiliki bentuk pecahan yang tersembunyi di bawah kuku seiring dengan arah pertumbuhannya. Terakhir, ujung jari yang tebal dan bulat. Salah satu tanda penyakit jantung atau paru-paru adalah penebalan di ujung jari. Selain itu, pembulatan kuku yang membuat jari-jari terlihat melengkung ke bawah. Kadar oksigen dalam darah cenderung menurun jika ada gangguan pada sistem peredaran darah jantung atau paru-paru. Hal ini terjadi karena jaringan pada bantalan jari tumbuh seiring waktu, menyebabkan ujung jari menonjol keluar. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Hidup Sehat. Dokter, kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Ada fakta mitos tangan terlihat bersih, tapi ternyata menyimpan jutaan bakteri. Itu fakta atau mitos, dok? 100% fakta. Oke, kenapa tuh, dok? Ya kan tadi sudah disampaikan bahwa dia soalnya bakteri sama mikroorganisme itu kan tidak kasat mata, karena kan dia mikro ya ukurannya tuh mikroskopik yang baru bisa melihat. Sehingga makanya kadang-kadang tuh kita lupa gitu, kayaknya tangan bersih aja tuh, udah main makan aja gitu, main ngocok-ngocok mata aja gitu. Padahal ini yang justru tidak kasat mata bisa mengandung, walaupun memang tidak semuanya berbahaya ya. Tapi kan kita nggak tahu nih apakah di tangan kita lagi berbahaya atau tidak yang ada di situ kan. Gitu. Jadi tetap harus waspada sih. Oke dok, ini ada fakta atau mitos kedua dok. Bakteri ataupun kuman yang ada di tangan kita itu berasal dari benda-benda seperti handphone, kemudian mesin ATM, dompet, uang, keyboard, bahkan jabat tangan dengan orang lain. Ini fakta atau mitos, dok? Of course, itu juga 100% fakta ya. Bahkan kalau dari penelitian si telepon genggam kita itu 10 kali lebih kotor loh dari dudukan toilet. Waduh, ini harusnya saya taruh ya, berarti ya jangan dibawa ya. Kecuali ya kita yakin bahwa kadang-kadang kita bersihkan, apalagi misalnya kita pakai case gitu ya, itu kan juga resikonya infeksinya malah bakteri-bakteri itu kan numpuk di situ. Uang, terus kita mesin ATM, gagang pintu, tombol lift, nah itu semua adalah sumber-sumber karena kan itu disentuh dan dipegang berkali-kali dengan bergantian banyak orang. Nah dok, berarti penyakit saluran pencernaan itu biasanya datang dari kuman dan bakteri di tangan kita dong dok? Betul. Nah itu gejalanya apa aja dok? Kalau terkait dengan saluran pencernaan tentu yang biasanya paling sering adalah diare nih, pertama. Demam, kemudian diare, terus habis itu bahkan tadi sampai bisa muntah-muntah, terus diare lagi, nyeri perut gitu kan. Tapi itu sih yang umumnya biasanya muncul. Dan tapi bahkan bisa sampai berat nih. Yang berat itu misalnya apa contohnya? Hepatitis A. Jadi infeksi hati pun itu bisa dari sumbernya tangan kita yang kotor dan makanan yang kita pegang. Kebetulan misalnya makanannya juga kotor. Kemudian tifus. Nah, infeksi tifus itu pun juga adalah salah satu infeksi berat yang bersumbernya dari makanan dan tangan kita yang kotor ini. Gitu. Berarti cuci tangan memang penting banget ya dok. Betul. Nah dokter, kalau di tangan itu biasanya ada seperti jamur atau bintik-bintik yang isinya air. Nah itu seperti apa sih dok kuman atau bakteri yang ada di dalam tangan itu? Tergantung nanti kita lihat klinisnya. Biasanya kalau misalnya dia bintik-bintik air itu lebih sering virus. Gitu. Menangannya gimana ya? Rajin cuci tangan, bersihkan tangan, bisa pakai antiseptik gitu ya. Terus kemudian
kalau memang dia tidak sampai menambah berat gitu. Yang berat itu misalnya dia terinfeksi bakteri bisa sampai bikin jadi nanah. Nah itu berarti butuh pengobatan. Tapi rata-rata kalau virus kan dia self-limited disease, bisa sembuh sendiri tapi dengan menanganinya secara bersih gitu. Jadi rajin tetap tangannya dibersihkan. Oke, Dok, ngomongin soal cuci tangan lagi. Ini ada fakta mitos ketiga. Cuci tangan hanya menggunakan air saja, ini tidak membuat kuman di telapak tangan kita ini hilang. Fakta atau mitos ini, Dok? Nah, itu fakta lagi. Oke. Jadi kalau air itu kan ibaratnya tidak mengandung sesuatu yang bisa membunuh kuman atau mikroorganisme yang ada di tangan kita ya. Jadi tetap kita harus menggunakan sabun, dialirkan dengan air, dan itu dengan sabun itu secara panduan WHO itu adalah penggunaannya 60 detik, baru dia akan membersihkan mikroorganisme yang ada di tangan kita. Tapi kalau cuci tangannya pakai air yang, kan kita nggak tahu ya dok ya, air itu di mana-mana bersih atau tidak. Kalau misalnya airnya juga kotor terus gimana nih dok? Makanya kita harus pakai sabun kan, gitu. Karena sabunnya sebenarnya berfungsi untuk membersihkan itu. Dan usahakan airnya itu adalah air yang mengalir, jadi jangan air yang tergenang. Nah dokter, ini kan kita nggak bisa cuci tangan setiap saat ya. Kadang orang itu akhirnya menggunakan hand sanitizer ataupun tisu basah yang ada alkoholnya. Nah itu seperti apa sih dok efektivitasnya? Apakah ini membantu membunuh kuman? Jadi yang kalau memang hanya ingin menggunakan hand sanitizer atau tisu basah itu harus ada syaratnya. Yaitu alkoholnya kadar kandungannya itu harus lebih dari 60%. Jadi itu yang baru bisa membunuh mikroorganisme yang berbahaya. Kemudian tapi apakah hanya perlu hand sanitizer? Ya tidak juga, karena dia tetap tidak membunuh secara optimal dan maksimal dibandingkan dengan air yang mengalir dan ditambah dengan sabun. Jadi kalau ada kesempatan, walaupun sudah pakai hand sanitizer, rasanya tetap harus perlu cuci tangan. Nah kalau misalnya ada orang yang pakai hand sanitizer dok, terus langsung makan, nah itu berarti nggak boleh ya dok? Kuman yang ada di tangan kita itu berarti masih ada dan belum mati sempurna ya dok? Belum mati sempurna, tapi misalkan memang tidak sempat cuci tangan yang ada hanya hand sanitizer, itu masih oke lah gitu, dibanding tidak cuci tangan sama sekali tentunya. Cuman kalau bisa, apalagi mau terkaitnya sama makan nih, harus cuci tangan, Sarah. Nah dok, ini untuk orang yang sangat higienis ya, yang dia sering banget cuci tangan. Gimana betul, dok? Apa sebenarnya itu nggak boleh? Dan terus akibatnya nih apa dok kalau terlalu sering cuci tangan? Sebenarnya kalau tergantung nih cuci tangan pakai apa dulu ya. Kalau cuci tangan pakai air sama sabun dan misalnya air sabunnya yang tidak sifatnya, kalau ada orang yang sensitif kan, pakai sabun terus atau hand sanitizer terus, jadinya malah mengiritasi tangan. Sebenarnya sering-sering cuci tangan baik, tapi yang dianjurkan adalah sebenarnya cuci tangan yang sebelum melakukan sesuatu nih, misalnya mau makan, wajib. Misalnya kita rasanya ingin mengucak-ngucak mata, atau rasanya kita ingin memegang hidung atau apa gitu, nah itu wajib cuci tangan dulu sebelumnya gitu. Tapi tidak perlu terus-terusan cuci tangan nih ya gitu. Yang penting adalah sebelum menyentuh sesuatu di wajah kita yang menjadi pintu utama akses bagi para mikroorganisme. Jadi males jangan, tapi keseringan juga jangan ya dok ya. Nah oke dok, kita mau melanjutkan perbincangan kita nanti. Kita akan menjawab pertanyaan Instagram, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa.